Satu, dua. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 44224010048 dari jurusan Ilmu Komunikasi Prodi Public Relations angkatan 2024. Perkenalkan, saya Revanisa Yudhistira Devi dengan jurusan Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi 4422401017 dari angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Faliza Amalia dengan NIM 44224010113 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation angkatan 2024. Di sini kami akan menjelaskan dua influencer yang ditugaskan dari Biro. Kemahasiswaan yang diawali oleh Revanisha dulu. Oke, jadi di sini aku akan pilih dua, yaitu Deddy Corbuzier dan juga Najwa Shihab. Jadi kenapa aku pilih Deddy Corbuzier? Karena menurut aku itu Deddy Corbuzier itu dengan public speaking yang bagus, penyampaiannya jelas dan tegas sehingga mudah dipahami dan relasi dia juga di mana-mana. Maka dari itu kenapa saya menginfluence dia karena terinfluence sama dia karena dia tuh bisa pembawaannya tuh enak dan juga artikulasi penjelasannya tuh juga jelas dan sangat informatif sekali, nggak cuman satu dua topik saja kalau dengan dia, karena kan dia kan juga buka podcast dulunya yaitu namanya Podhub. Lalu juga sering menggunakan pertanyaan yang terstruktur sehingga diskusinya tuh mengalir ke lawan pembicaraannya. Lalu kontak matanya dan body language-nya juga ekspresinya terlihat percaya diri sehingga membangun kredibilitas dan citra dia tuh bagus sehingga orang-orang sangat tertuju sama dia. Nah juga dia tuh menggunakan jeda sampai penyampaiannya tuh poinnya tuh penting-penting semua dengan artikulasi yang tadi sudah saya jelaskan. Dan kalau misalkan Najwa Shihab itu tuh dia tuh kan politikus ya, dan juga otomatis public speakingnya bagus dan sangat informatif sekali, dan perdebatannya dia dengan audiensnya itu tuh jelas dan sangat terstruktur dan tidak ngasal gitu. Dan juga kenapa? Karena dia menguasai materi juga sebelum berbicara sehingga public speakingnya itu tuh menambah poin plus dan diri dia tuh tersentral karena emang perdebatan antara dia dan audiens politikus tersebut tuh bagus juga, dan juga mampu mendengarkan lawan bicara dengan baik lalu memberikan pertanyaan lanjutan yang relevan, yang realistis dan sesuai keadaan yang lagi dibahas gitu. Dan juga kemampuan terakhir berpikir kritisnya itu sehingga argumennya itu tuh logis dan sistematik gitu. Kalau menurut Farhan gimana? Di sini saya mau menjelaskan dua influencer dari sudut pandang saya, yaitu yang saya ambil adalah Reizuka Ari sebagai influencer TikToker, dan juga Denny Sumargo sebagai podcaster yang ada di YouTube. Nah, kenapa saya mengambil Reizuka Ari ini? Karena Reizuka Ari ini dalam TikTok itu selalu menjadi acuan para influencer yang lain untuk mendapatkan hook TikTok, atau bisa dibilang gimana ya, Reizuka Ari itu secara public speaking, postur tubuh dan lain sebagainya, dia tuh bisa banget mendapatkan audiens yang bikin tertarik untuk membeli barang dia atau sponsor atau endorsement yang dia gunakan gitu, atau yang bekerja sama dengan Reizuka Ari gitu. Makanya saya sangat tertarik bahwa pembawaan dia di awal video hingga akhir itu membuat penonton menjadi nyaman, dimana jadi kayak keikut terbawa suasana oleh Reizuka Ari itu sendiri. Nah, selanjutnya dari Denny Sumargo itu sendiri juga, belakangan ini Denny Sumargo ini belum lama dia mengundang seorang menteri keuangan yaitu Purbaya, di mana di situ saya bisa lihat bahwa Denny Sumargo ini bisa diajak untuk berbicara hal yang formal maupun yang non formal, atau bisa dibilang bisa juga asik untuk diajak bercanda maupun diajak untuk politik dan bahas-bahas yang serius gitu. Beberapa kali dia mengundang tidak hanya politikus tapi juga seperti korban-korban KDRT, terus juga hal-hal orang-orang yang viral di TikTok atau Instagram atau TV dan lain sebagainya. Dia bisa membawakan dengan gestur tubuh yang menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Apabila lawan bicaranya itu korban KDRT, dia empati dan simpatinya tuh penuh. Terus apabila dia mau mengundang orang-orang lucu yang viral, dia juga pembawaannya juga seru dan mengulik-mengulik kisah di balik itu semua. Dan ketika dia juga mengundang orang-orang petinggi-petinggi negara seperti menteri dan lain sebagainya, dia juga bisa membawakan audiens untuk tetap mendengarkan dia, sebagaimana public speaking dia tuh bagus banget untuk membawa kita ke dalam podcast itu sendiri. Oke, baik. Yang saya sekarang pengen bicarakan yaitu influencer ada di Vina Mulyana
Yang kita tahu Vina Mulyana ini adalah seorang influencer yang selalu membagikan pengalaman-pengalaman dalam pekerjaannya ataupun tentang magang kepada mahasiswa-mahasiswa. Dan juga kelebihan pada Vina ini juga cara penyampaian yang terstruktur dan mudah dipahami. Ia berbicara dengan artikulasi yang sangat jelas kepada audiens lewat media platform, yaitu sosial media TikTok, yang dimana kita sebagai mahasiswa paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh mereka, oleh Vina. Terus juga kedua influencer yang saya pilih yaitu Tasya Farasya. Kenapa saya pilih Tasya Farasya? Dikarenakan Tasya Farasya juga banyak sudah diundang melalui podcast ataupun seminar atau talk show yang diberikan kepada beauty influencer, dan dia sebagai narasumbernya gitu, yang dimana juga gaya berbicara yang lebih ekspresif dan komunikatif, dan intonasi ekspresi wajahnya dan gesturnya itu membuat penyampaian terasa lebih nyaman kepada audiens. Sudah, Segitu saja dari kami. kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.